Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Putra dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Hari ini saya membuat video yang memuat materi bangun datar. Pertama, kita ke pengertian bangun datar. Itu bangun datar. Bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar sendiri hanya memiliki dua dimensi saja, yakni panjang dan lebar. Bangun datar tidak memiliki tinggi dan tebal. Terdapat beberapa jenis bangun datar. Yang pertama ada bangun datar segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibatasi dengan 3 sisi dan 3 titik sudut. Terdapat beberapa macam segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Kemudian ada bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari semua titik dalam bidang dengan jarak yang sama dari titik pusat dengan sisi berupa sisi lengkung. Kemudian ada persegi. Persegi adalah sebuah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari 4 rusuk yang sama panjang dan keempat sudut itu adalah sudut siku-siku. Kemudian selanjutnya ada bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari dua sisi yang sejajar dan sama panjang dengan setiap sudutnya membentuk sudut siku-siku. Kemudian selanjutnya ada bangun datar belah ketupat. Bangun datar belah ketupat adalah sebuah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari 4 buah segitiga siku-siku dengan sudut yang berhadapannya sama besar. Kemudian ada bangun datar trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari 4 rusuk dengan 2 rusuk yang saling sejajar, tetapi keduanya tidak sama panjang. Kemudian yang terakhir ada bangun datar jajar genjang. Bangun datar jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari dua pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar dengan pasangan yang memiliki sudut yang berhadapan besarnya sama. Dalam bangun datar terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama rusuk atau garis. Rusuk biasanya merupakan istilah pada bangun ruang, tetapi sebenarnya berdasarkan bangun datar. Rusuk adalah sebuah garis. Garis ini menghubungkan dua titik pada bangun ruang. Garis inilah yang membatasi bidang luas bangun datar. Rusuk diberi nama dengan dua huruf besar yang menandai titik yang dihubungkan. Namun ada pula yang menamainya dengan satu huruf kecil. Beberapa bangun datar diberi nama sesuai dengan jumlah rusuk atau garis yang membatasi. Jumlah rusuk, besar, dan letaknya yang sejajar atau berpotongan menjadi salah satu sifat bangun datar. Unsur yang kedua adalah sudut dan titik sudut. Titik sudut adalah tempat pertemuan dua buah garis lurus yang membatasi bangun ruang. Titik sudut dinamai dengan satu huruf besar. Sementara sudut menyatakan nama sudut yang membentuk titik sudut. Biasanya diberi nama sesuai dengan garis yang membentuk dan huruf yang merupakan titik sudut berada di tengah. Sesuai besarnya, sudut dibagi menjadi 3. Sudut tumpul yang lebih besar dari 90 derajat, sudut siku-siku yang besarnya tepat 90 derajat, dan sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Dan yang ketiga ada simetri lipat. Simetri lipat juga menjadi ukuran sifat bangun datar. Simetri lipat adalah garis hayal yang biasanya ditandai dengan titik-titik yang membagi sebuah bangun sama besar dan sama bentuknya. Apabila kamu melipat bangun datar tepat di simetrisnya, maka bagian atas akan tepat sama menutup bagian bawah. Kemudian yang terakhir ada simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya bangun datar akan menempati bentuk semula jika diputar.
bangun datar telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa bentuk dari barang sehari-hari kita yang menyerupai bentuk-bentuk bangun datar. Misalnya, bentuk persegi seperti kaca jendela, papan catur, ubin, dan sebagainya. Bisa kalian lihat pada gambar eh, bola dan jam dinding yang berbentuk lingkaran, buku, uang, dan handphone yang berbentuk persegi panjang, pizza yang berbentuk segitiga, dan sebagainya. Apabila terdapat pertanyaan, kalian bisa berkomentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.